tidak ada satupun pasal-pasal itu yang masuk atau bisa dikenakan kepada saudara Saiful Mujani. Ya. Karena kenapa saya bilang tidak bisa disebut itu hasutan, apa yang masuk dalam pasal 246, apalagi pasal 191, 193 itu tentang makar ya. Pasal 246 itu sangat jelas tertulis di situ. Memberikan hasutan dan ajakan di muka umum. Saya dengar, yang saya dapat informasi pun, video itu tidak disebarkan oleh Saiful Mujani, dan justru video tentang halal bihalal itu disebarkan oleh informasi yang saya dapat ya, saya nggak tahu itu benar atau salah, kalau salah saya minta maaf, oleh orang-orang dari lingkaran istana. Halo Sobat Uta, kembali di Uta Bicara, podcast Uta Pantima Jakarta. Orang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Nah, di sini kita kembali dengan Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi. Dan juga di sini dengan Pak Indro. Kita di sini mau berbicara mengenai hal yang miris untuk demokrasi di negara kita tercinta ini. Di mana praktik ini yang kita perhatikan sudah ada dari pemerintahan sebelumnya, ketika ada masyarakat yang mengkritik, memberikan masukan, secara keras dipolisikan oleh yang disampaikan oleh kelompok relawan di sini. Nah, Pak Rudi, kita mau bicara mengenai Islah Bahrawi dan juga Saiful Mujani di sini. Nah, Pak Rudi sendiri, apakah statement yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani, disampaikan juga katanya itu dipotong, itu bisa merupakan kategori makar, atau itu merupakan disampaikan Pak Saiful political engagement? Dari Pak Rudi bagaimana Pak? Gini ya, saya nggak mau terlalu banyak ikut campur juga, tapi karena ini menyangkut masalah hukum yang menjadi bidang kita sebagai akademisi ya. Saya sebagai dosen fakultas hukum, sebagai pengelola pendidikan, bidang hukum kita sampai pada tingkat doktoral gitu ya, yang kita banyak juga memberikan pembelajaran, banyak mahasiswa kita tuh anggota-anggota kepolisian, kejaksaan, ya, hakim. Beginilah kita bicara tentang Saiful Mujani yang diadukan oleh beberapa orang ini yang katanya relawan dari Prabowo. Saya nggak yakin Prabowo tahu masalah laporan ini juga, ya. Karena Prabowo bukan orang yang baperan atau sensitif seperti itu. Dia meledak-ledak, iya, dia marah, iya, tapi kita sangat tahu Prabowo tuh kalau marah ya marah pada saat itu. Ya, selesai dari situ dia selesai. Jadi emosi dia itu memang dia akan lampiaskan secara terbuka, tapi tidak pernah menjadi dendam buat dia. Itu seorang Prabowo ya. Nah, kita bicara dengan masalah Saiful Mujani yang dilaporkan kepada kepolisian ya, masalah makar. Makar itu kan, kalau kita ngomong makarnya itu pasal 191, 193 ya, KUHP. Tapi yang dilaporkan itu adalah hasutan untuk membuat kekerasan di muka umum gitu. Hasutan di muka umum untuk membuat kekerasan ya, pasal 246 ya. Kalau kita membuka data-data itu ya, atau undang-undang KUHP itu secara hukum positif, tidak ada satupun pasal-pasal itu yang masuk atau bisa dikenakan kepada saudara Saiful Mujani. Ya. Karena kenapa saya bilang tidak bisa disebut itu hasutan, apa yang masuk dalam pasal 246, apalagi pasal 191, 193 itu tentang makar ya. Pasal 246 itu sangat jelas tertulis di situ. Memberikan hasutan dan ajakan di muka umum ya, untuk melakukan perintahan yang sah dengan menggunakan kekerasan. Kita ngomong terbuka deh, Saiful Mujani punya kekuatan apa sih ya untuk menggunakan kekerasan melawan negara, melawan pemerintahan Prabowo? Nggak punya kekuatan sama sekali untuk itu yang pertama. Yang kedua, acara pembicaraan itu tidak dilakukan di ruang terbuka atau di ruang umum ya, dengan mengundang banyak orang, tidak. Justru dia adalah salah satu undangan sebagai pembicara di sana pada acara halal bihalal tentang kasusnya Andri Yunus
Ya, yang memang menimbulkan kekecewaan dari sebagian orang, walaupun di mata saya kasus itu menjadi suatu kasus yang tidak jelas. Oke, kita bahas Saiful Mujani-nya dulu ya. Saiful Mujani bicara di dalam ruang tertutup. Halal bihalal yang diadakan oleh sekelompok orang, tidak secara umum dan tidak di muka umum. Tidak ada hasutan dalam semua video dia yang saya baca, tidak ada hasutan sama sekali di situ. Dia hanya mengutarakan opini atau pendapat dia tentang situasi negara ini. Karena dia anggap apa yang selama ini dia atau dan teman-teman semuanya, dan itu juga kita rasakan di sini kan, memberikan masukan kepada Prabowo itu seperti ada satu tembok yang menghalangi, yang berita ini tidak pernah nyampe. Jadi hampir tidak ada manfaatnya kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk memperbaiki bangsa ini kepada Pak Prabowo. Jadi masukan-masukan atau kritik-kritik yang keras, cobalah istana untuknya membuka diri menerima masukan-masukan ini, supaya yang saya sampaikan, Pak Prabowo pun mendengarkan tentang kesulitan rakyat pada hari ini. Kan di sana bukan menjadi sebuah pemerintahan yang baper, ada apa sedikit dianggap yang ya sama dengan masa Jokowi dulu kan, sedikit yang menyinggung atau kita mengkritik kebijakan pemerintahan, kita dianggap sebagai kita membenci pemerintahan itu, kita dianggap musuh. Jangan, ya, kita ini rakyat dan akademisi, kita memberikan kritik-kritik, tidak ada satu kebencian apapun. Kalau ada emosi sesaat kita di dalam lingkungan seperti kita bicarakan begini ya, kita kan tidak pernah menghasut orang, ayo yuk kita berontak ini, kan enggak, karena enggak ada gunanya juga. Kekuatan apa yang bisa untuk menjatuhkan atau melawan seorang presiden yang berkuasa pada hari ini? Mereka punya pasukan bersenjata yang tidak mungkin dilawan oleh rakyat, atau hanya sekelompok kecil rakyat itu yang ada di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dengar, yang saya dapat informasi pun, video itu tidak disebarkan oleh Saiful Mujani, dan justru video tentang halal bihalal itu disebarkan oleh informasi yang saya dapat ya, saya nggak tahu itu benar atau salah, kalau salah saya minta maaf, oleh orang-orang dari lingkaran istana. Nah, tujuannya apa menyebarkan video itu? Itu yang jadi pertanyaan buat kita. Ini yang harus kita cermati, tapi kita kan nggak tahu, karena ini kan mereka melaporkan kepada pihak kepolisian dengan kekuatan-kekuatan tertentu kan, ya, kekuatan politiknya, kekuatan sebagai relawan, segala macam kita nggak tahu. Dan kalau dia main seperti ini, apa sih yang polisi nggak bisa lakukan? Yang jangankan yang masih nyerempet-nyerempet, yang nggak ada pun bisa diada-adakan semua di sana kan. Ini yang kadang-kadang membuat bangsa ini jadi nggak pernah maju. Ya. Mereka bukannya ingin mendengar atau mau berdiskusi untuk berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana membangun negeri ini, dan masa depan generasi muda serta masa depan NKRI yang sejahtera, adil, dan makmur. Tapi mereka hanya seperti konotasi sempit, bagaimana saya berkuasa hari ini dan bisa sepanjang mungkin untuk merampok atau mengeruk kekayaan hari ini. Yang tadi kita sampaikan, yang kegelisahan kita ini kan seperti korupsi ini seperti ganti baju aja. Karena dulu bajunya zamannya Jokowi, sekarang seperti misalnya seperti diganti dengan bajunya zaman Prabowo. Kan itu aja. Kenapa? Yang saya bilang tadi, karena korupsinya adalah korupsi kewenangan. Pemberantasan korupsi di lapangan itu tidak akan membuat jerah atau apa, tidak. Ini hanya akan menimbulkan dendam-dendam politik atau balas dendam ya kepada rejim-rejim selanjutnya. Ya, sekarang pembersihan rejimnya Jokowi. Nanti begitu penggantian rejim akan ada pembersihan rejimnya Prabowo. Sama. Jadi kapan kita mau maju? Kapan rakyat dan bangsa ini bisa sejahtera, bisa adil? Jadi laporan kepada Saiful Mujani adalah sebuah laporan yang di pandangan saya nggak tepat ya, kurang tepat gitu. Pasal yang dipakai pun tidak sama sekali, tidak ada unsur yang dipenuhi dari pasal itu dilakukan oleh Saiful Mujani.
Ya, Saiful Mujani tidak punya kekuatan apapun, tidak berbicara di depan pabrik atau umum, ya, tidak ada hasutan untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekerasan. Nah, terus apa yang mau dilaporkan? Kan itu. Ya, ini yang kadang-kadang kita jadi aneh juga ini kan. Kita sebagai pendidik bidang hukum jadi negara kayak apa yang kita inginkan ini ke depan kan? Nah, itu aja jadinya. Selain laporan Saiful Mujani dan juga Cak Iswah dilaporkan, ini kan juga seperti Aiman juga dilaporkan. Ini kan ini yang membuat memang ini kok negara semakin tidak demokratis gitu. Nah, Bapak melihat bagaimana itu? Ya itulah, ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Yang saya sampaikan, kata demokrasi ini adalah sebuah jebakan di mana rakyat miskin ya menguasai atau mendominasi jumlah penduduk di satu negara. Mereka menggunakan kata demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan sepanjang masa. Menggunakan orang-orang bodoh ini dengan kata demokrasi memberi suara mereka. Makanya pembodohan dan pemiskinan yang selalu saya sampaikan itu dipelihara oleh negara. Ya ke MBG kita kan, siapa yang mau dikasih makan? Makan apa yang dikasih? Kan itu. Kalau kita dengar dari berita-berita yang ada, dan ini hanya kewenangan yang mampu menjalankan atau membenahi ini hanya Pak Prabowo. Rakyat ngomong sedikit pasti dihantam ini. Kenapa? Karena ini ada proyek sucinya Prabowo yang tidak boleh disentuh. Kamu sentuh, kamu berhadapan dengan semua kekuasaan yang ada di negara ini. Itu aja yang ada. Pak Rudi, yang kita lihat dari alurnya dari pemerintah sebelumnya, apakah ini menjadi sebuah budaya politik di mana ketika ada kritikan relawan langsung menyerang kritikus yang sebenarnya kita lihat masih sayang dengan negara ini, mau ayo loh kita bareng-bareng nih kita perbaiki negara ini, kita ya kalau kita ngomong 2045 Indonesia emas ya ayo kita wujudkan bersama. Tapi kan budaya dari pemerintah sebelumnya nih yang sekarang muncul juga indikasinya di pemerintahan Pak Prabowo ini, tiba-tiba setiap ada kritikan relawan langsung mempolisikan. Nah dari Pak Rudi sendiri, apakah ini menjadi sebuah budaya politik atau bagaimana ini Pak? Gini ya, kalau budaya itu satu yang sangat satu yang sangat baik, sebuah kultur dari sebuah negara yang bisa diangkat menjadi sebuah yang sangat positif ya. Tapi ini adalah kultur negatif yang diwariskan di dalam masa-masa reformasi ini. Di mana kelemahan-kelemahan negara itu yang memang kita tahu bahwa sistem pemerintahan yang sangat buruk, sistem kepemimpinan yang sangat buruk, ya, yang relatif kalau diteruskan atau tidak ada masukan-masukan yang bisa diterima, mungkin akan merusak NKRI kita ya. Itu yang kita khawatirkan dan dikhawatirkan oleh sebagian besar para akademisi dan kritikus yang masih mencintai bangsa ini. Sebenarnya ada di sana. Dan ini bukan budaya, ini adalah sebuah kultur buruk yang terus dipelihara. Bagaimana membungkam kritikus ini atau para nasionalis sejati ini supaya tidak ikut campur di dalam cawe-cawe politik atau dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan koruptif yang mereka lakukan. Kan itu. Ya, jadi memang kulturnya yang sudah sangat buruk. Ya, tadi saya sampaikan mereka menggunakan influencer dengan biaya begitu besar dengan menggunakan uang rakyat untuk menghantam rakyatnya sendiri. Itu sebuah kejahatan kemanusiaan ya. Itu di pandangan saya. Bagaimana cara untuk mengubah tindakan-tindakan seperti itu, Pak? Gitu ya. Sebenarnya ini kita hanya mengharapkan sekarang ya saya sampaikan pemerintahan Prabowo ini adalah persimpangan jalan NKRI. Mau bisa baik atau kita akan masukin jurang yang seperti pernah disampaikan Pak Prabowo ya 2030. Mungkin NKRI akan bubar. Itu. Karena Prabowo ini adalah satu-satunya harapan rakyat ke depan. Kita nggak punya kader yang baik yang bisa kita harapkan untuk Indonesia
emas 2045 ya. Kita jangan berpikir 2045 Indonesia emas lah, terlalu jauh ya. Tapi bagaimana kita membenahi korupsi hari ini? Yang saya sampaikan, korupsi itu bukan hanya tambang ini kita habisin tambang kita sita duitnya, enggak. Siapa backingnya? Itu yang paling pertama. Kedua, siapa yang memberikan izin pada hari itu? Baru siapa yang menjalankan? Berapa banyak uang yang didapatkan? Berapa banyak yang tersisa? Itu yang diambil. Tapi penyelenggara negaranya itu harus disikat yang paling pertama. Enggak bisa kalau kita mau memperbaiki bangsa ini. Siapa keamanannya yang menjaga? Berapa lama itu terjadi? Siapa keamanannya di situ? Bersihkan. Siapa pemberi izin? Siapa yang pada hari itu juga setelah izin itu berjalan yang ikut menikmati hasilnya? Itu yang harusnya dilakukan. Kalau kita mau benar-benar membenahi korupsi atau memperbaiki masa depan bangsa ini, ya, supaya NKRI punya masa depan kan. Tapi dia hanya ambil uangnya. Ya, kita nggak tahu uang siapa yang diambil. Ya kan? Uang dari mana itu yang diambil? Koruptornya. Swasta nggak mungkin jadi koruptor. Swasta hanya bisa jadi penyuap atau pemberi gratifikasi. Koruptornya siapa? Nah ini yang mesti diinikan. Koruptornya bukan hanya koruptor masalah uang, tapi korupsi tentang kewenangan. Itu paling jahat yang saya sampaikan. Kejahatan terbesar adalah satu, rekrutmen, kedua, penjual kewenangan. Penjual kewenangan itu sama dengan penjual negara ini, penjual NKRI. Tapi ini yang diantepin, kan itu masalahnya. Nah Pak Rudi, ini kan kita lihat sekarang mulai muncul politikus-politikus yang seolah membela bahwa yang dilakukan oleh pelapor ini benar. Dan dari Pak Rudi sendiri, apakah ini seperti disampaikan sebelumnya ya, kepolisian ini kan bisa menjadi hal yang nggak ada bisa menjadi ada. Kayak tadi disampaikan pasal makar ini dengan menghasut menggunakan kekerasan apa seperti disampaikan oleh Pak Rudi, kekuatan apa yang bisa dimiliki sama Pak Saiful Mujani dan juga Pak Islah Bahrawi. Apakah ini merupakan stance dari partai-partai politik kita di mana mereka setuju bahwa pemerintahan tidak boleh diganggu, atau ini merupakan dari oknum-oknum aja yang mencari muka dengan Pak Prabowo? Dari Pak Rudi bagaimana Pak? Gini ya, siapapun boleh bahwa dalam satu pemerintahan itu tidak sama 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Siapa aja boleh mendukung dan tidak mendukung. Ada yang mendukung Saiful Mujani, ada yang mendukung pelapor. Tapi kunci di sini adalah kepolisiannya sendiri kan. Ya, apakah polisi ingin berpegang pada hukum positif atau ingin menjual kewenangannya pada sejumlah uang atau kekuasaan yang melekat pada pendukung-pendukung pelapor itu ya, kepada partai politik. Cuma di situ aja. Kalau secara hukum positif ini tidak bisa masuk. Apalagi yang dimasukkan, yang dilaporkan itu pasal 246 ya. Ya, tentang hasutan di muka umum untuk melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan kepada penguasa umum. Kan itu. Banyak sekali di sini kelemahan yang tidak mungkin bisa dipermainkan kalau secara hukum positif. Satu, itu tidak dilakukan di muka umum, penyebaran bukan oleh mereka. Yang ketiga, tidak ada hasutan atau bujukan untuk menggunakan kekerasan melawan penguasa negara yang sah. Tidak ada sama sekali. 3 unsur itu tidak pernah terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali di situ. Karena kalau kita bicara masalah penegakan hukum, itu tidak bisa dengan hanya berdasarkan asumsi ya, atau kira-kira. Nggak bisa. Penegakan hukum itu harus sesuai dengan undang-undangnya, KUHP atau KUHAP-nya yang ada, dan juga harus sesuai dengan bukti dan fakta yang ada di lapangan pada hari itu. Tidak bisa penegakan hukum itu berdasarkan asumsi kira-kira itu hanya akan membuka peluang adanya jual beli hukum, perdagangan hukum, atau permainan hukum di sana. Itu yang berbahaya buat bangsa ini.
Jadi mau dilaporin dan didukung siapapun, kalau kita berpegang pada hukum positif ya, dalam hal ini kepolisian berpegang pada hukum positif, ya ini nggak akan bisa jalan. Kita nggak tahu kalau ada hukum lain yang bisa membuat ini jalan, kan kita nggak tahu kan, ini Indonesia, ya kita nggak ngerti ke situ kan, ya kita nonton aja lah. Bagaimana sih harusnya kita menyampaikan aspirasi atau keresahan kita? Karena kita lihat sekarang justru rakyat ketika berbicara ada 1001 cara untuk membungkam, baik itu dipolisikan atau bahkan tidak didengarkan sama sekali. Nah, dari Pak Rudi sendiri, ini kan menjadi sebuah suatu ketakutan dari rakyat. Terus kalau saya ada keinginan, kerinduan untuk Indonesia lebih maju, saya harus ngapain ini? Dari Pak Rudi, bagaimana jadinya nih rakyat harus ngapain ini, Pak? Gini ya, kita sebagai rakyat juga tidak boleh putus asa ya. Selama hayat masih dikandung badan, tetap kita harus mempunyai harapan untuk bagaimana bisa ikut serta atau turun serta, mempunyai andil sekecil apapun untuk memperbaiki dan membuat bangsa ini punya masa depan. Ya, ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh sekelompok atau segelintir elit politik atau yang berkuasa pada hari ini juga tidak boleh membuat kita menjadi vakum atau tidak atau kurang mencintai bangsa ini dengan memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Walaupun kadang-kadang keras, iya. Yang saya sampaikan, saya pun kadang-kadang keras. Tapi tetap seperti Pak Saiful Mujani, sekeras apapun kita tidak ada menghasut untuk rakyat ini berontak, enggak, jangan. Karena yang saya sampaikan, penggulingan atau pencopotan seorang presiden di luar konstitusi hanya akan memperparah kesulitan bangsa kita. Terus kita berikan masukan-masukan ke depan. Terus kita jangan pernah bosan atau putus asa. Ya, karena terutama akademisi ya, seperti kalian-kalian ini kan, sebagai akademisi ya jangan pernah ada rasa putus asa. Kalau akademisi aja yang mengerti tentang hukum tata negara dan sistem tata kelola negara ini suatu bangsa, kaliannya putus asa, nah bagaimana yang di bawah? Masih banyak sekali rakyat yang sangat bodoh. Kan gitu. 60% masyarakat kita dikuasai oleh masyarakat yang sangat bodoh. Ya. Lebih dari 20% masyarakat bodoh dan miskin. Kalau sangat bodoh itu udah pasti miskin, ya. Nah, sisanya ini kelas menengah yang penghasilannya pas-pasan, dipaksa untuk menikmati hidup pada zona nyaman. Hanya sebagian sangat kecil yang masih peduli tentang bangsa ini. Ya. Yang besar-besar mereka ikut cawe-cawe menikmati hasil korupsinya juga lah kan gitu. Ya. Jadi tetap kita semangat, jangan pernah putus asa. Berikan masukan-masukan yang membangun, bahwa itu mau didengar atau tidak ya itu terserah. Ya, kita pasrah, kita serahkan Tuhan untuk bisa membuka telinganya Prabowo di sini. Ya, membuka pemikiran Prabowo untuk oke, ya, supaya dia berpikir itu bahwa sekarang ini mungkin last minute dia bisa membuat sebuah satu sejarah nama Prabowo sebagai seorang yang mampu memperbaiki dan mempersiapkan bangsa ini ke depan. Ya. Itu aja yang kita harapkan. Satu yang dapat dibanggakan untuk sisa hidup beliau kan. Karena kesempatan nggak ada lagi. Prabowo ini adalah persimpangan jalan Indonesia mau dibawa kemana. Itu aja, ya. Oke, terima kasih Pak Rudi atas opini, pendapat, dan masukannya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Jadi, Sobat Uta, teruslah kita menyampaikan pendapat kita, aspirasi kita, supaya kita benar-benar kita mendapatkan Indonesia emas yang kita impi-impikan di sana. Setidaknya Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi jangan berhenti untuk menyuarakan pendapat kita, jangan berhenti untuk bersuara. Yang kita harapkan Pak Prabowo bisa mendengarkan apa yang rakyat impikan, apa yang rakyat inginkan. Sekian dari Uta Bicara, podcastnya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share untuk kita menonton dan juga menyampaikan
berita-berita maupun diskusi-diskusi berikutnya.